Ada satu cerita horor yang kejadiannya ini di salah satu apartemen yang ada di Sudirman, Nif. Nah, jadi kejadian ini sebenarnya dialamin sama salah satu perempuan yang sebut aja namanya itu adalah Dinda. Dia ini salah satu bos gitu di perusahaan dia. Dia ini terkenal tegas, makanya banyak banget karyawan dia tuh yang nggak suka sama dia. Sampai akhirnya dia itu berubah hanya dengan satu malam. Kenapa tuh? Nah, jadi di satu malam itu dia tidur, tiba-tiba dia kebangun nih. Sekitar jam 2 gitulah, jam 2 pagi. Dia tuh kebangun gara-gara dia tuh dengar ada suara kayak orang yang manggil ibu dari depan pintu kamar dia. Padahal dia tinggal sendiri. Padahal dia tinggal sendiri. Anjir, terus? Nah, karena yang manggil dia ibu itu cuma orang-orang karyawan kantor dia kaget dong, refleks kebangun langsung buka pintu kamarnya. Ternyata nggak ada orang di situ nih. Anjir, terus? Akhirnya dia lanjut tidur lagi, positive thinking. Tiba-tiba dia kebangun lagi sekitar jam 4 pagi gitu. Kali ini ada lagi suaranya, tapi suaranya lebih kecil. Biasanya kalau lebih kecil lebih deket gak sih? Makanya, nah dia yang tadinya tidur ngebelakangin pintu kamar, langsung refleks ngadep ke pintu kamar dong. Iya. Pas dia ngadep pintu kamar, lu tau nggak di depannya ada apa? Ada apa anjir? Dia ngeliat ada sosok kuntilanak yang lagi ngeliatin dia terus senyum ke dia. Jadi yang tadi manggil ibu-ibu? Si kuntilanak itu, Nif. Nah, terus akhirnya semenjak kejadian itu tuh dia sempat nggak masuk kantor beberapa hari karena dia jatuh sakit nih. Setelah dia sembuh, dia tuh pergi ke orang pinter. Katanya orang pinter, setan yang dia lihat itu kiriman dari salah satu karyawan yang gak suka sama dia. Berburu takjil kulineran yang ada di Ben Hill, Jakarta Pusat. Kabar makan bareng rimbang. Hai everyone, hai good people. Hari ini temenin aku berburu takjil yuk. Rencananya aku mau ke Ben Hill, Jakarta Pusat. Yang rame itu loh. Aku bawa mobil ya, soalnya panas. Gue mau pergi naik mobil baru. Halo Wuling, tutup jendela sebelah kanan. Bagus kan mobil baruku guys. Wuling New REV. Kalau untuk sehari-hari kendaraan ini cocok banget. Size-nya compact ya, mudah selap-selip. Jadi kalau parkir gak nyusahin orang. Cocok dah kalau buat war takjil di gang kecil. Dan salah satu alasanku beli mobil ini tuh karena bebas ganjil genap. Dan ini sudah sampai di jajanan Ben Hill. Rame banget. Jujur kalian kalau datang ke sini tuh pasti bingung deh mau jajan apaan. Karena jajanan itu bermacam-macam ya. Ada aneka kolak, gorengan, makanan yang pedas, asin, gurih, manis. Semuanya ada. Bener ya kata orang-orang di sini tuh surganya takjil. Nanti kita buka aja ya sampai di rumah. Pulangnya naik mobil baru dong. Ini tuh 4 seater ya, jadi bisa nambah personil 2 orang. Fitur-fiturnya juga lengkap banget. Ada floating widescreen, IOV Wintech, terus mudah banget chargernya karena ada easy home charging. Lengkap deh, dikendarai juga, jadinya gampang dan enjoy. Bodinya compact, bisa warawiri dan gesit abis. Dari Ben Hill nyampe di rumah. Awet banget kan baterainya, nggak takut telat berbuka puasa guys. Berkendara sehari-hari jadi worry free berkat banyak benefit dari Wuling EV. Jadi siap Ramadan tenang bareng Wuling. Berbuka puasa dengan yang segar-segar. Es buahnya segar banget guys. 10.000 menurutku worth it ya. 9/10. Gorengannya enak, asin, gurih, masih garing. Dipakein cabai rawit dan sambal kacang. Emang juara sih 10/10. Bubur kolak padang ini tadi aku beli 25.000 satu porsi. Isinya tuh macam-macam ya. Aku rating 10/10. Kue-kue tradisionalnya menurut aku ada yang enak, ada yang oke saja, tapi sepantas sih dengan harganya. 3.000 per kue. Jadi aku rating 8/10. Segini aja dulu mabar episode kali ini. Ketemu lagi di mabar episode berikutnya. See you, dadah.
Gini ya, Fatimah masih bernapas, Wak, tapi dia tidak merespon apa-apa. Hati mana yang gak teriris lihat kondisi orang macam gitu kan, Wak? Ibunya Fatimah dah lah tuh nangis histeris dia ngeliat anaknya sekarat nih. Padahal udah coba dibawa ke rumah sakit loh, Wak, tapi dokter selalu mengatakan bahwa Fatimah ini baik-baik aja, nggak ada gejala sakit fisik apapun. Makanya semua orang pun jadi bingung, ini sebenarnya Fatimah nih kenapa? Nah, karena mengetahui Alin juga pernah kerja di warung Bu Leli sama seperti Fatimah, kedua orang tuanya Fatimah ini pun sempat tuh minta buat ngobrol-ngobrol sebentar lah sama si Alin kan. Dan pada saat mereka ngobrol bareng inilah, Wak, Alin akhirnya mengetahui apa yang terjadi dengan Fatimah sebelum akhirnya dia jatuh sakit. Jadi, Wak, berdasarkan cerita dari orang tuanya Fatimah, beberapa hari sebelum sakit, Fatimah ini mengaku bahwa dia ini sempat melihat pocong menjilat-jilati piring berisi makanan langganan. Makanan pelanggan. Nah, malamnya setelah ngelihat pocong itu, Fatimah ini mendadak demam, Wak. Awalnya dia ini mau izin pulang aja, tapi selalu ditahan sama Bu Leli dan Pak Tomo, Wak. Udah, Fatimah di sini aja, nanti biar kami yang bawa berobat ke dokter gitu. Kayak ditahan dulu, Fatimah nggak boleh keluar dari warung. Dan entahlah betulan ke dokter atau enggak, tapi yang jelas selama beberapa hari kemudian kondisinya si Fatimah ini tidak kunjung membaik. Akhirnya kedua orang tua Fatimah langsung, Wak, yang datang nih ke warung Bu Leli untuk menjemput si Fatimah. Nah, dah tuh singkat cerita, pas nyampe di rumahnya Fatimah, sekujur tubuh Fatimah ini mendadak panas, Wak. Tapi bukannya panas orang meriang gitu ya, bukan. Panasnya tuh macam kau tuh dia lagi diungkep sama uap panas loh, Wak. Gak wajar kali, Wak, pokok rasa panasnya tuh. Dan barulah setelah panas kondisinya Fatimah ini semakin memburuk sampai udah gak sadarkan diri lagi. Nah, mendengar cerita itu Alin sebenarnya udah yakin kali, Wak, ini pasti Fatimah nih dijadikan tumbal tuh di warung Bu Leli. Katanya kan tumbal pesugihannya Bu Leli ini selalu mengincar karyawan yang masih perawan ya kan. Nah, pas kali nih Fatimah ini juga masih perawan muda nih. Dan mendengar hal itu Alin pun jadi sedih kali dia, Wak. Sedih kali. Dia terbayang mungkin aja kalau kemarin si Alin memutuskan untuk tetap lanjut kerja di sana, besar kemungkinannya pada saat itu dialah yang jatuh sakit seperti Fatimah. Dan Alin ini juga menyesal karena dia nggak tahu kalau Fatimah ini ternyata daftar kerja di sana juga. Kalau dari awal aku tahu Nadia Fatimah kerja di situ, pasti bakal aku cegah supaya dia nggak kerja di warung Bu Leli itu. Tapi sayangnya apa? Semua sudah terlambat dan Alin hanya bisa menyampaikan rasa simpatinya dan berdoa yang terbaik. Semoga Fatimah segera diberikan kesembuhan. Dan setelah berbincang dengan kedua orang tuanya Fatimah, Alin pun pamit balik, Wak. Meski hatinya pedih kali melihat kondisi Fatimah yang sangat-sangat memprihatinkan, Alin pun di sisi lain juga agak bersyukur karena dia bisa selamat dan juga gagal dijadikan tumbal dari Bu Leli. Dalam hati pun Alin berterima kasih pada semua orang yang sudah meyakinkan dirinya untuk resign dan juga berterima kasih pada sosok ular bermahkota itu yang sudah memberinya peringatan untuk berhati-hati. Dan selain itu juga, Wak, dalam hatinya Alin ini juga masih terus berdoa semoga Fatimah dapat selamat. Tapi sayangnya tepat malam hari setelah Alin menjenguk Fatimah, secara mengejutkan tersiar kabar yang betul-betul membuat Alin mematung. Bisa kalian tebak apa yang terjadi? Betul, Wak. Malam itu melalui toa masjid tersiar pengumuman bahwa Fatimah telah meninggal dunia, Wak. Aku gak pengen percaya hal itu, Nadia, waktu itu. Tapi itulah yang terjadi. Pada akhirnya warung Bu Leli betul-betul kembali menelan korban. Meninggal Fatimah, Wak. Ya Allah, sedih kali, Pak. Baru lulus SMA, nyari kerja, diduga jadi korban itu. Oh ya Allah. Dah, Alin selamat. Warung Bu Leli udah dapat tumbal yang lain, Nadia. Nah, berarti udah selesai ini ceritanya, Nad. Belum lah tentu, yang kalian tengok itu udah sih sepanjang kan. Aku pun sebenarnya pengen cerita ini udah selesai sampai di sini aja, Wak. Yang berarti Alin sudah selamat dan kembali menjalani rutinitasnya seperti normal, seperti biasanya. Tapi ternyata, Wak, keluar dari warung Bu Leli itu tidak sesederhana itu, kawan. Tepat setelah resign dari sana, Alin pun mendapatkan gangguan yang betul-betul mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya, Wak. Kalian penasaran? Barulah nih kita simak lagi ya. Nah, jadi ceritanya, Wak, setelah resign dari kantornya Bu Leli, Alin mulai mencari pekerjaan baru dan beraktivitas seperti biasa. Tapi ternyata, Wak, Alin ini tidak lagi merasa tenang dalam menjalani hari-harinya setelah dia resign itu. Kenapa? Karena nggak lama setelah keluar dari warungnya Bu Leli, Alin berulang kali bermimpi hal yang sama. Nah, apa mimpinya itu, Nadia? Jadi, Wak, pada malam itu Alin ini bermimpi dia ini sedang berjalan masuk ke warungnya Bu Leli melalui pintu utama. Nah, ceritanya di dalam mimpi itu Alin ini mau
mau makan di warungnya Bu Leli. Tapi pas dia melihat ke arah meja makan, Wak, ternyata di sana terdapat sebuah singgasana mewah, emas singgasananya, megah kali. Dan di singgasana itu duduklah Bu Leli sambil terus menatap si Alin. Alin nggak ngerasa terganggu dengan hal itu, Wak. Biasa aja di dalam mimpi itu. Dia tetap masuk ke warung Bu Leli, terus dia pesan rawon. Dan pas sudah selesai makan rawon, Wak, tiba-tiba Alin ini terbangunlah dari mimpinya. Dan pada saat mimpi pertama ini Alin nggak mikir aneh-aneh. Pas kali Alin ini lagi pengen makan rawon memang, Wak. Ya jadi Alin ngiranya saking pengennya aku makan rawon sampai terbawa mimpi. Nah tapi, Wak, sayangnya dugaan Alin itu meleset jauh. Besok malam ya pas tidur lagi-lagi Alin memimpi. Vanessa main mesin capit jumbo dong. Kalian lihat di belakang aku ada mesin capit yang jumbo banget nih. Kalian lihat aja capitannya ini segede muka aku, guys. Ada 1, 2, 3, dan 4 mesin capit jumbo, guys. Gimana langsung kita main? Karena aku pengen banget dapet yang mocaco ini. Langsung aja kita main, mari. Kita tap. Kira-kira dapet gak ya, guys? Kita pasin. Kita wah, error mesin capitnya, guys. Gak apa-apa, kita coba lagi, guys. Jangan sampai nyangkut lagi nih yang kali ini. Kita catch. Ini nggak nyapit, guys. Error. Kita catch. Capitnya lemes banget, padahal bonekanya besar. Kita coba mesin yang lain deh, guys. Nah, mesin capit yang ini nih, guys. Aku pengen banget dapet yang slinky. Kita tap, kita mainin, dan kita catch. Ayo dong. Ya, nggak dapet. Sekali lagi, dan kita catch. Oh my god, guys. Apakah? Ya, cuman gerak dikit doang. Terakhir deh, guys. Kita coba sekali lagi. Kita catch. Please dong. Oh my god. Oh, keangkat tapi nggak kecapit. Susah banget, guys. Capit yang jumbo ini. Kenapa ya? Terakhir kita coba mesin capit jumbo yang ini nih. Siapa tahu dapat ya kan, guys? Kita tap. Kita incer boneka yang ini, guys. Kita catch. Ya, lemes banget semua. Ternyata nggak gampang ya, guys, main mesin capit jumbo. Tapi gimana kalau abis ini kita main mesin capit blind box nih, guys? Ya, setuju aku main mesin capit blind box. Jangan lupa komen dan follow Vanessa. Sampai nanti. Wah, ini mah langka sih. Kapan lagi coba martabak sultan yang toppingnya sampai bleber-bleber ngasih buy one get one? Pokoknya orang-orang rumah udah pada tahu tahta tertinggi martabak pasti jatuh ke martabak satu ini. Cabangnya tuh udah banyak tersebar di seluruh Indonesia dan mereka punya 50 lebih varian menu dan rasa. Menunya juga selalu improve, jadi nggak pernah ngebosenin. Nah, kabar gembira kalau kalian belinya sekarang nih, definisi menang banyak lah. Kapan lagi coba? Cuma 99 ribuan doang. Kalian udah bisa dapetin 2 martabak aka buy one get one lah. Kayak yang Teteh beli nih, martabak tripker coklat kacang dan martabak telur cuma 99 ribu. Mana si martabak tripkernya tuh pas digigit crunchy banget lagi. Tambah ada tekstur kacang yang masih crumble pas dikunyah. Wah, kalau martabak telurnya nggak usah ditanya ya. Meskipun pakai 2 telur tapi isiannya tuh setebal ini dan ngasih dagingnya juga nggak pernah pelit. Untuk buy one get one lainnya ada martabak klasik keju dan martabak telur cuma 129 ribuan doang. Udah dapat dua-duanya loh. Tahu lah ya, martabak mereka bukan cuma adonannya aja yang legit, tapi mereka tuh selalu ngasih topping nggak pakai mikir. Namanya juga martabak sultan ya. Kadang ngasih toppingnya lebih banyak daripada kulit martabaknya. Tekstur martabaknya itu loh bersarang, legit. Setiap beli martabak harus martabak ini. Siapa sih yang nggak tahu martabak Pecenongan 78? Cus geng, mumpung masih buy one get one, order di ojol kesayangan atau datang langsung ke outlet terdekat. Hari ini Aik temenin aku cobain makanan serba mahal. Alright, jadi hari ini Aik temenin aku cobain makanan serba menu yang mahal-mahal. Kira-kira ada apa aja ya? Jadi langsung aja kita mulai. Jujur berkonten ini tuh lumayan merongkok kocek ya. Oke, yang pertama aku tuh penasaran banget sama browniesnya Mami Toko. Lalu aku juga penasaran banget sama es krim Godiva ini, harganya 99 ribu, lumayan mahal ya. Tapi emang coklatnya rich banget, berasa banget deh premiumnya. Tipe es krimnya itu lebih ke soft serve sih, jadi memang lembut banget. Cuma karena memang dia tipe coklatnya tuh medok gitu ya, jadi memang lama-kelamaan lumayan enak juga. Tapi tetap enak sih, 8,5/10. Lanjut, ini juga penasaran banget sama brownies Mami Toko yang harganya sekecil ini, itu 35 ribu. Oh my god, menurut aku sih ini lumayan mahal ya. Ya emang tipe fudgy brownies yang padat gitu, yang di atasnya shine crustnya itu lumayan tebal, tapi bukan yang basah gitu loh. Rasanya gitu manis, very chocolatey, dan juga ada coklat chungnya gitu yang lumayan besar-besar di dalamnya. Ini bukan tipe fudgy brownies yang basah, tapi juga bukan yang kering gitu loh. 8/10. Lanjut, aku juga pengen banget makan nasi padang. Kalau untuk aku sih nasi padang
termahal sampai saat ini adalah pagi sore sama Padang Merdeka sih. Coba komen di bawah ya guys, restoran Padang mahal apa yang harus aku cobain. Ini tuh aku beli nasi bungkus tunjang, sambal merah sama udang tofu, totalnya 130.000. Bukan agak nges gitu ya lihat harganya, cuma ya karena dia enak jadi ya udah tetap dibeli. By the way tuh untuk tunjangnya ya semua orang tahu lah ya, tunjang pagi sore tuh enak banget, lembut. Cuma ini aku penasaran banget sama udang tofunya, karena kan udang tofu pagi sore tuh sempat viral ya. Untuk ukuran besarnya tuh lumayan besar dan fresh banget. Namun ternyata rasanya tuh bener-bener manis banget. Kayak saus tomat dikasih gula gitu loh, tapi sebenarnya bumbunya enak ya. Coba aku ngerasa kayak aku kurang suka kalau dimakan pakai nasi padang karena jadi bumbunya tuh manis. Kalau dari aku sih udang tofunya 7,5/10 ya. Lalu ini juga keesokan harinya ya, by the way ini aku udah pergi sama teman aku. Karena kan udah lama banget penasaran sama steak di sini. Aku pesan sirloin with black pepper sauce. Aku minta medium biar kayak lebih juicy gitu loh. Dan emang enak banget sih, dagingnya tuh lembut, juicy dan lemaknya tuh masih berasa banget. Bumbunya juga enak, kan kentang gorengnya juga menurut aku enak, crispy, asin, gurih.